Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kuli Project. Di video kali ini bertemakan cerita Tanah Jawa yang akan menceritakan sebuah kisah putra dari Raja Siliwangi yang bernama Raden Kian Santang. Prabu Kian Santang atau Raden Sangara atau Syekh Sunan Rahmat Suci adalah putra Sri Paduka Maharaja atau Prabu Siliwangi atau Raja Pajajaran. Ketika dewasa, ia belajar agama Islam di Mekah dan mengubah namanya menjadi Galantrang Setra. Meskipun berbeda keyakinan dengan sang ayah yang memeluk Hindu, Kian Santang tetap menjadi penyebar agama Islam di wilayah Pajajaran. Raden Kian Santang lahir pada sekitar abad ke-15 dan merupakan anak Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyai Subang Larang. Ia memiliki dua saudara kandung yang bernama Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau pendiri kerajaan Cirebon dan Rara Santang atau Ibu Sunan Gunung Jati. Sejak kecil hingga remaja, Kian Santang dilatih ilmu bela diri hingga tumbuh menjadi sosok kesatria Pajajaran. Ketika sudah mahir dalam bela diri, Kian Santang mengisi waktunya dengan berburu ke hutan. Ia pun mudah untuk mendapatkan hewan buruan menggunakan panahnya. Hal itu membuat Prabu Siliwangi sangat bangga dan mengangkatnya menjadi senopati Pajajaran. Kian Santang pun tumbuh menjadi kesatria yang gagah perkasa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bertemu Ali bin Abi Thalib. Selama hidup di istana, Kian Santang serba kecukupan, tetapi merasa kurang mengenal jati dirinya. Ia juga merasa jenuh karena tidak ada satupun kesatria yang mampu mengalahkannya. Konon, Kian Santang kemudian mendatangi peramal untuk mengetahui lawan tangguh yang mendapatkan menandinginya. Ia diberikan petunjuk bahwa orang yang dapat menandinginya adalah Sayyidina Ali dari tanah Arab. Sebetulnya Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 dan telah wafat saat itu. Tetapi mereka dapat dipertemukan secara gaib dengan kekuasaan Allah. Selain itu, Kian Santang harus melakoni dua syarat agar dapat bertemu Sayyidina Ali, yaitu melakukan sumaidi di ujung kulon dan mengganti namanya menjadi Galantrang Setra atau Galantrang berarti berani dan Setra berarti bersih atau suci. Setelah melakoni dua syarat tersebut, Kian Santang segera melakukan perjalanan ke Arab untuk menemui Sayyidina Ali. Sesampainya di Mekah, ia bertemu seorang dan kemudian menanyakan keberadaan Sayyidina Ali. Orang tersebut mau memberitahu keberadaan Sayyidina Ali asalkan Kian Santang mau mengambil tongkatnya yang ditancapkan di tanah. Tidak disangka Kian Santang kesulitan mencabut tongkat itu hingga keluar darah dari seluruh tubuhnya ketika berupaya untuk menyelesaikan tugas yang dianggap sangat mudah. Belakangan diketahui sosok yang menancapkan tongkat itu adalah Sayyidina Ali. Setelah pertemuannya dengan Sayyidina Ali, Kian Santang memutuskan untuk menetap di Mekah dan belajar agama Islam di sana. Kian Santang menetap cukup lama guna belajar dan memahami agama Islam. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, ia menemui sang ayah dan kerabatnya untuk menceritakan pengalamannya selama mengembara di tanah Arab. Kian Santang kemudian mengajak Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam, begitu juga dengan rakyat Pajajaran, tetapi ditolak. Meski ajarannya atau ajakannya ditolak oleh Prabu Siliwangi,
Raden Kian Santang tetap menyebarkan agama Islam di pelosok Pasundan. Pada awalnya ia menyebarkan agama Islam di Limbangan, kemudian sampai ke Garut dan pesisir utara pantai Jawa. Dalam perjalanannya, Kian Santang mengubah namanya menjadi Syekh Sunan Rahmat Suci. Ia pun pergi ke Galuh dan berhasil mengislamkan Raja Galuh Pakuwon di Limbangan yang dikenal memiliki nama Sunan Pancer. Berkat Sunan Pancer, agama Islam bisa tersebar luas dan berkembang di daerah Galuh Pakuwon. Sejak penguasa lokal banyak yang menjadi umat Muslim, ajaran Islam menjadi berkembang di hampir seluruh wilayah Priangan. Setelah berhasil mengislamkan hampir seluruh Priangan, Raden Kian Santang memilih menetap di daerah sekitar Garut. Di tempat itulah ia menyebarkan agama Islam dan menjadi guru syariat hingga akhir hayatnya. Tidak diketahui kapan Raden Kian Santang meninggal, tetapi masyarakat lokal meyakini makamnya terletak di lereng gunung Karacak yang berada di Kecamatan Karangpawitan, Kota Garut. Demikianlah cerita kisah tentang Raden Kian Santang. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan atau melihat video ini. Tonton terus, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.